Halo, selamat datang di podcast kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Asri Kurniati Situmorang yang akan memandu podcast kita hari ini. Sebelum kita membahas tentang materi podcast kita hari ini, kita akan perkenalkan kakak-kakak kita yang udah datang hari ini. Yang pertama ada Kak Felicia, silakan perkenalkan dirinya, Kak. Hai semuanya, aku Felicia dengan NIM 210904071 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Salam kenal. Oke, terima kasih Kak Felicia. Selanjutnya ada Bang Alan nih. Silakan Bang, perkenalkan diri. Halo semua, nama saya Alan Afrila dengan nomor NIM 210906087 dari jurusan Ilmu Politik. Salam kenal semua. Salam kenal Bang. Yang terakhir ada Kak Iren di sini. Silakan Kak, perkenalkan dirinya. Kenapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iren Grace Domine Boro Raja Gugu. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP USU. Terima kasih, salam kenal semua. Oke, thank you. Nah, kita hari ini mau membahas tentang beberapa masalah di pendidikan Indonesia. Nah, Kak, salah satunya itu ada faktor masalahnya yaitu bullying. Apa sih bullying itu? Kenapa sih bullying ini berbahaya bagi pendidikan Indonesia? Kita bahas hari ini ya. Nah, yang pertama aku pengen tanya dulu ke Bang Alan, Kak Iren, dan Kak Felicia. Bisa dimulai dari Kak Felicia nanti jawabnya. Aku ingin bertanya, menurut kalian apa sih bullying itu? Silakan Kak Felicia. Kalau menurut aku ya, bullying itu tindakan dari seseorang yang merundung seseorang lainnya gitu, yang ngebuat bisa dari secara fisik atau secara mental gitu loh. Itu sih kalau menurut aku, mungkin boleh tambahin dari teman-teman yang lain. Oke, kalau menurut Bang Alan sendiri, bullying itu apa ya, Bang? Kalau menurut saya sih, kalau bully itu kayak segala penindasan gitu atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Oke, nah kalau menurut Kak Iren sendiri, apa itu Kak bullying, Kak? Oke, menurut saya pengertian bullying itu adalah suatu tindakan yang senonoh yang mengarah kepada body shaming atau mengejek atau menjelek-jelekkan teman sesama kita dalam bagian bodinya ataupun dari segi apapun. Pokoknya intinya bullying itu sangat tidak dianjurkan dilakukan di dalam pendidikan. Terima kasih. Oke, makasih jawabannya dari Bang Alan, Kak Iren, dan Kak Felicia. Jadi udah tahu kan kita nih bullying ini sangat nggak bagus untuk dunia pendidikan. Nah, menurut saya mau nanya lagi untuk Kak Felicia nih. Menurut Kak Felicia sendiri, faktor penyebab yang biasanya membuat pelaku tuh ingin melakukan pembulian itu apa sih, Kak? Sebenarnya banyak kali kan faktor-faktornya, tapi menurutku yang pertama itu yang paling ngebuat orang pengen ngebully itu karena dia nggak punya rasa empati gitu kan. Jadi seseorang itu harus punya rasa empati sama sesamanya karena kita tuh makhluk sosial gitu. Kalau misalnya seseorang nggak punya rasa empati, jadi kayak suka-sukanya gitu memperlakukan orang lain. Malah kadang dia mungkin niatnya bercanda kan, tapi orang lain udah sakit hati gitu kan. Itu udah termasuk kerana bully. Yang kedua, bisa aja nanti dia kurang perhatian nih dari orang rumahnya gitu kan. Misalnya orang tuanya sibuk, terus kayak membuat anaknya jadi kesepian, kurang perhatian. Jadi kayak untuk mendapatkan perhatian itu, anaknya ini cari pelampiasan dari orang lain, kayak dengan cara membuli, terus dia kayak dapat perhatian lah dari orang sekitar gitu kan, jadi pusat perhatian gitu kan. Yang ketiga, bisa jadi karena dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Karena dia kayak iri lihat orang lain lebih baik dari dia, jadi nggak kayak mana ya, biar orang lain tuh jangan merasa nyaman lah karena lebih hebat dari dia gitu kan. Yang terakhir ada sifat yang siklus sih, karena mungkin
di rumah dia kan nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya, kayak tumbuh dengan sikap kasar, jadi dia tuh memperlakukan orang lain juga seperti itu. Mungkin menurut aku dari faktor-faktornya itu aja sih. Makasih. Oke, jadi udah kita tahu nih kan faktor-faktor penyebabnya tuh ada beberapa, salah satunya dari keluarga nih. Nah, biasanya kan kalau udah terjadi pembulian tuh kan biasanya ada korban, ada pelaku. Nah, mau nanya lagi nih ke Bang Alan. Jadi dampak bullying untuk korban sama pelakunya, menurut Bang Alan apa aja ya Bang, dampak-dampak dari bullying ini tadi? Nah, kalau menurut saya ini dampak-dampak bagi korban ini bisa jadi ini rentan mengalami masalah pada kesehatan fisik maupun mental, seperti mengalami masalah mental, dan bisa jadi dia itu bisa memicu perasaan rendah diri, depresi, cemas, serta kesulitan tidur dengan nyenyak gitu. Apalagi kalau dia di pendidikan, misalnya di sekolah dia dibully, nah besoknya pasti dia akan takut buat datang ke sekolah besoknya, karena dia tahu kalau besoknya itu pasti dia akan dibully terus gitu. Jadi dia tuh serasa nggak tenang di sekolah. Nah, kalau dampak bagi pelaku itu, dia suka cenderung tidak memiliki rasa empati memang. Apalagi terhadap orang lain gitu. Selain itu mereka juga akan sering bertindak lebih agresif dan tidak sabaran. Pelaku perundungan akan merasa bahwa tindakannya dilakukan merupakan hal biasa. Jadi kalau dia melakukan itu terus, itu sudah hal terbiasa bagi dia. Jadi dia akan melakukannya terus-menerus sampai korbannya itu kayak misalnya bunuh diri atau dia sudah sakit hati. Itu aja kalau menurut saya. Oke, kita udah tahu nih faktor-faktor penyebab bullying, terus ada dampaknya dari bullying pada korban dan pelaku. Nah, selanjutnya, kalau bullying kan pasti meninggalkan trauma ataupun luka batin lah bisa dikatakan. Nah, sekarang saya mau nanya untuk Kak Iren. Nah, menurut Kak Iren, luka batin atau trauma tadi akibat bullying ini bisa sembuh atau enggak sih? Atau bisa dihilangkan enggak sih? Oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman yang lainnya. Saya izin off cam karena kendala. Menurut pendapat saya, apakah dampak dari bullying itu dapat hilang atau sebagainya? Menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing. Karena setiap orang itu memiliki pribadi yang berbeda-beda. Misalnya nih, saya tidak mau memaafkan yang telah membuli saya. Ada juga yang mau memaafkan. Gitu. Menurut pendapat saya dan menurut sepengalaman saya, di mana saya dulu waktu SMP pernah dibully, itu dibulinya memang tidak terlalu keras ya, hanya ke bagian rambut sama fisik kulit saya hitam gitu. Jadi dulu itu waktu teman-teman saya dan kakak-kakak kelas saya dulu itu kelas 7 SMP, kelas 1 SMP, dan kakak kelas saya itu kayak semacam mengucilkan saya gitu, menjelek-jelekkan saya, dan menyamai saya dengan temannya, dan itu menjadi kakak kelas saya, yang kulitnya jauh lebih hitam dari saya. Jadi di situ saya, ciut, kenapa sih begitu? Sampai-sampai itu aku tandain nih orangnya gitu. Memang sakit hati itu ada gitu, sakit hati itu ada. Cuman kan itu bisa menjadi motivasi untuk kita, bully itu bisa juga menjadi motivasi untuk kita, tergantung pemikiran orangnya ya, sependapat dengan saya atau tidak. Menurut saya bullying itu bisa jadi menjadi motivasi buat kita untuk lebih berkembang lagi. Misalnya nih kayak saya nih rambutnya atau diapain atau kulitnya lebih perawatan lagi gitu. Terus kalau yang kedua itu pengalaman dari apa yang saya lihat tetangga saya. Itu dia dulu waktu saya SMP, dia itu SD, dia sampai putus sekolah karena dibully. Putus sekolah karena dibully, soal wajahnya, dia memang lebih pubertasnya lebih awal daripada teman-temannya. Jadi mungkin teman-temannya yang lain itu tidak istilahnya masih minim pendidikan, minim soal itulah, soal bagian pubertas itu. Karena dulu waktu SD dia itu udah pubertas kan, udah wajahnya udah berjerawat, bodinya juga udah kelihatan. Jadi teman-temannya itu pada mengejek gitu, body shaming, kok gendut sih kayak emak-emak sih, atau wajahnya kok jelek banget sih, nggak ini ya, nggak diurus ya, apa segala macam gitu kan. Jadi dia itu
merasa minder gitu. Aku kok kayak gini ya, teman-temanku kok kayak gitu, ngeledekin aku gini gitu. Kayak, dia jadi merasa minder, sedih, kecewa juga iya, dan itu alasannya dia putus sekolah. SD itu tetangga saya, dia itu putus sekolah karena dibully. Dibully soal bagian body shaming-nya, bodinya, wajahnya sama bodinya itu dibully. Itu alasannya dia sampai sekarang itu nggak mau sekolah dan tidak mau bertemu dengan teman sekolahnya. Jadi bully itu tidak dianjurkan dalam apalagi dalam pendidikan kita, karena itu sangat menyangkut mental pribadi manusia. Nah, karena akibat bullying itu dia juga tidak mendapatkan pendidikan, karena dia juga tidak mendapatkan kenyamanan di dalam pendidikan tersebut. Maka dari itu, marilah kita di sini jangan memandang orang itu dari fisiknya ataupun memandang orang itu secara negatif. Kita jauhkanlah sifat bully itu, karena bully itu sangat tidak baik, sangat tidak baik. Itu bisa merusak mental, bisa juga merusak fisik, bahkan setiap orang itu berbeda-beda. Bisa saja dia karena memikirkan itu, mentalnya itu nggak kuat, terus bisa saja jadi gila atau penyakit jiwa. Jadi itu saja menurut saya. Asri, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iren yang udah bagikan pengalaman pernah dibullyingnya juga. Jadi pasti ya bullying ini sangat tidak bagus gitu loh, bisa merusak mental, bisa merusak masa depan, mau jadi di korban maupun pelaku, jadi sama-sama merusak. Nah, jadi bullying ini kan satu masalah yang masih ada sampai sekarang di dunia pendidikan nih. Nah, sekarang aku mau minta saran dari Kak Felicia, Bang Alan, sama Kak Iren. Jadi kayak mana nih peran dunia pendidikan untuk sarannya ke depan supaya bullying ini bisa berhenti gitu, penyebarannya nggak usah terus ada gitu di dunia pendidikan. Dari Kak Felicia mungkin. Oke, aku mau kasih masukan lah ya. Sebenarnya bukan masukan juga sih, cuman menurut dari pandanganku gimana sih caranya untuk mengurangi tindak perundungan ini gitu kan. Oke. Yang pertama kalau dari sekolah kan, dari pihak sekolah itu harus serius menanggapin gitu. Kalau misalnya ada yang melapor, anak murid misalnya melapor, jangan dianggap sepele. Kadang-kadang bagian konseling itu suka nganggap sepele karena kayak merasa oh mungkin masih anak-anak nih, jadi kayak biasanya itu anak-anak apa segala macam, kayak dianggap sepele. Jadi hal tersebut terus meluas. Mereka nggak tahu gimana korbannya udah benar-benar sakit hati gitu kan. Terus saling menghargai gitu loh kepada murid-muridnya. Itu yang kayak tadi aku bilang, pokoknya kalau misalnya muridnya melapor harus benar-benar dihargai gitu kan. Terus guru-guru jangan bersikap pasif gitu, harus aktif tanyakan kepada anak tentang apa aja sih yang bisa dilakukan agar si anak ini bisa merasa aman atau segala macam. Jangan malah makin dipojokkan, karena nanti dia bakal merasa kayak aduh ini nggak ada sih yang ngebela apa segala macam. Malah kan kalau apalagi kan kalau guru itu kan orang tua kita ya di sekolah. Jadi itu sih kalau dari sekolahnya. Terus yang paling penting dari rumah juga sih, orang tua mungkin bisa lebih perhatian sama anaknya, ditanya-tanya di sekolah ngapain aja, apa segala macam gitu-gitu sih. Mungkin teman-teman yang lain dari Iren sama Alan bisa membantu. Terima kasih. Ya, langsung aja Kak Iren, sama dengan pertanyaannya Kak Felicia. Menurut Kakak gimana caranya mencegah atau menyetopkan bullying ini yang terjadi di sekolah? Oke, menurut saya bagaimana mencegah bullying itu di sekolah? Yang pertama itu memang sebenarnya dari pihak pribadi masing-masing ya. Tapi kita serahkan ini ke dalam konteks sekolah. Jika di dalam konteks sekolah, maka pihak sekolah seharusnya memberikan materi atau bubuhan tentang bullying, share materi tentang bullying itu dalam arti pengertian, bagaimana pelaksanaannya ataupun bagaimana tindakan yang dilakukan, itu seharusnya mereka men-sharing, membagikan itu pengertian bullying itu apa. Dan mencegah dari pemaparan materi itu mereka menerapkan mencegah bullying.
Maka dari itu, dengan pemaparan materi yang diberikan pihak sekolah kepada kepada siswa ataupun mahasiswa-mahasiswa lainnya, mereka dapat mengerti bahwasanya itu salah dan itu sangat ditentang keras di dalam sekolah ataupun di dalam perkuliahan. Jadi, karena sudah dibubuhi atau diberikan materi bahwasanya itu salah, mereka dapat berpikir, oh berarti ini salah, harus tidak dilakukan. Istilahnya tidak boleh dilakukan bullying di dalam lingkungan sekolah. Dan jika di dalam pertemanan, itu bisa saja jika teman kita membuli teman yang lainnya, kita sebagai teman menegur dia itu dengan baik. Misalnya nih, kamu nggak boleh kayak gitu loh, dia itu teman kita, nggak boleh kayak gitu, kita harus menjaga kehormatan sesama teman. Gimana nanti kalau misalnya bertukar posisi, kamu di posisi dia dan dia di posisi kamu, apa yang kamu rasain? Begitu. Jadi menurut saya segitu aja Kak, terima kasih. Cantik. Oke, terima kasih Kak Iren. Sekarang untuk yang terakhir Bang Alan, gimana nih Bang saran untuk dunia pendidikan terkait bullying ini? Yang menurut saya kalau dunia pendidikan, bully itu ya harus cepat-cepat dicegah lah. Terutama di sekolah, itu harus jangan kasih teguran saja, tapi harus dihukum seberat-beratnya. Atau bagi yang korban, bisa melawan para pembuli begitu, membela diri. Supaya yang pembuli itu biasanya kalau dibela diri, pasti dia kayak kaget gitu, korbannya bisa melawan, pasti dia akan takut begitu. Besok-besoknya ya membela saja, dan bagi para guru-guru di sekolah itu ya kasih hukuman begitu menurut saya. Oke, thank you Bang Alan. Terima kasih buat Kak Iren, Kak Felicia, Kak Bang Alan yang udah sedikit berbagi sharing sama kita semua tentang bullying, faktor-faktornya, dampaknya, lalu cara mencegahnya gitu. Jadi sekian podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terus buat teman-teman yang udah hadir di dalam ruang Zoom ini. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih kembali. Selamat siang. Terima kasih kembali, selamat siang. Dadah. Dadah.